Pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Ustaz Abu Nabil kepada ana, afwan, kami ingin bertanya, kalau sedang kumpul atau bertemu keluarga besar, kadang seringnya bicarakan atau mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan COVID ini. Apakah boleh jika ada dari kebijakan pemerintah yang memang kurang tepat, kami ikut menyambung obrolan tersebut? Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Terkait dengan pertanyaan ini, maka akan ana usahakan menjawab dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah adab antum, penanya secara khusus, dan mungkin bisa menjadi faedah untuk kita bersama ketika sedang mengobrol dengan kerabat, saudara, teman-teman dekat, atau yang lainnya. Ketika kita diajak bicara, ketika kita diajak ngobrol, maka tidak mungkin kita diam. Tidak mungkin kita tidak menanggapi, tidak mungkin kita cuek. Karena itu akan membawa atau menimbulkan rasa sakit hati kepada saudara yang telah mengajak kita berbicara tadi. Jadi yang pertama yang bisa ana nasihatkan, kalau seandainya memang itu kerabat yang otomatis apabila kita mengingkari secara terang-terangan, khawatir dia akan menjadi seorang yang tidak suka, tidak respect lagi dengan kita, atau mungkin bahkan lebih ekstrim lagi mengusir kita dari rumah tersebut. Maka kalau ditanya apakah kami ikut menyambung obrolan tersebut atau tidak, jawabannya silahkan ikut menyambung. Silahkan antum menjadi seorang yang berkomunikasi, artinya juga ikut larut dalam perbincangan tersebut. Akan tetapi antum sebagai seorang sunni salafi, sebagai ahlus sunnah, antum harus tampakkan walaupun sedikit, tentunya sesuai dengan kemampuan antum. Antum harus menampakkan bagaimana akidah ahli sunnah dalam bersikap kepada penguasanya. Mungkin antum bisa terima ucapan tersebut, tapi antum giring kepada hal-hal yang positif. Misalkan permasalahan kebijakan tentang COVID kurang baik. Contohnya mungkin vaksinnya kok terlalu lama, sampai harus 9 bulan, 10 bulan, setahun. Ya antum mungkin bisa membalasnya dengan apa? Ya nggak apa-apalah, lama, walhamdulillah toh kita juga digratiskan. Negara-negara lain coba lihat, bisa sampai 2 tahun, bisa sampai 3 tahun, ya alhamdulillah. Jadi antum giring terus ke arah-arah yang positif. Bukan mengiyakan, oh iya benar itu pemerintah kita memang kurang beres dan yang lainnya. Oh, jangan demikian. Kalau demikian apa faedahnya ketika antum sudah berakidah dengan akidah salafiyah? Tetap antum jawab, tetap antum ikut nimbrung dalam perbincangan tersebut, tapi antum berusaha untuk menunjukkan kesalafiyahan antum, menunjukkan akidah kita dalam bersikap kepada pemerintah. Ini sisi yang pertama. Adapun sisi yang kedua, nasihat kepada anak pribadi dan kepada ikhwas salafiyin secara umum. Bagaimana kita itu seharusnya bersikap kepada pemerintah sesuai dengan apa yang telah kita pelajari selama ini dari para asatidzah kita, hafizahumullah wa ra'ahum. Bagaimana mereka sering mengingatkan kita bahwa pemerintah itu memiliki hak-hak yang harus benar-benar kita jaga. Di antara hak mereka apa? Kita harus menjaga bagaimana kebijakannya. Bagaimana seakan-akan apa yang dijadikan oleh pemerintah itu, seakan-akan ini kita mendengar dari ayah kandung kita. Bahkan mungkin lebih besar lagi kemuliaan penguasa, karena penguasa ini bukan hanya mengurusi 1-2 orang anak, 10-20 orang anak, ya satu negara diurusi oleh penguasa. Tapi kita harus memiliki sikap seperti itu. Seakan-akan kita mendengar arahan dari penguasa, kebijakan dari penguasa, apapun keputusan dari mereka. Seakan-akan kita mendengarkan dari ayah kandung kita. Otomatis kalau ayah kandung kita mengajak bicara kita, mengarahkan kita, kita akan patuh, kita akan tunduk. Demikian pula seharusnya ketika kita bersikap dengan pemerintah atau penguasa. Maka ikhwati fillahi ra'akumullah,
kebijakan yang ada di sisi penguasa, kalaupun salah, anggaplah itu adalah kebijakan yang salah. Kita tidak boleh dengan dasar itu mencaci maki mereka. Tidak boleh kita dengan dasar itu menjadikan, na'udzubillahi min dzalik, pemerintah itu sebagai bahan tuduhan. Kita jadikan sebagai bahan fitnah. Kita jadikan sebagai bahan obrolan. Kita pojokkan kebijakannya ini terus. Ini bukan sikap seorang sunni salafi. Bukan sikap seorang ahlus sunnah. Seorang ahlus sunnah harusnya bisa menjaga wibawa pemerintahnya. Kalaupun salah, kita sabar. Karena di antara hak yang dimiliki oleh waliul amr adalah kita sabar dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka. Ana yang mengingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadzafiriha." Kata beliau alaihi salatu wassalam, man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian yang mendapati pagi harinya aminan fi sirbihi, ay fi manzilihi, dalam keadaan dia merasa aman di rumahnya, enggak ada yang dia takuti, tenang hatinya. Mu'afan fi jasadihi, ditambah lagi dalam keadaan sehat wal afiat. Indahu qutu yaumihi, dia punya sarapan, dia punya makan siang, dia punya makan malam untuk hari itu. Tenang dia, enggak mikirkan apa-apa. 3 keadaan ini, aman, tentram, kemudian yang kedua dia sehat wal afiat jasmaninya, yang ketiga dia punya apa yang harus untuk dia konsumsi pada hari itu, kebutuhan makanannya pada hari itu. Nggak usah ngomong sebulan, nggak usah ngomong setahun, pada hari itu dia punya makanannya sudah. Dia punya apa yang akan dia konsumsi. Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, seakan-akan dia sudah diberikan dunia dan seisinya oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Nikmat besar. Apalagi yang pertama, rasa aman. Ini setelah Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Siapa yang menjamin keamanan? Penguasa kita, pemerintah kita. Luar biasa usaha mereka, upaya mereka. Kenapa seakan-akan kita menjadi seperti sifat seorang wanita yang melihat 1, 2 kejelekan pemerintah langsung berkoar-koar. Pemerintah zalim, pemerintah tagut. Apa bedanya kita dengan kaum khawarij, wa'udzubillahi min dzalik. Akhwati fillah yara'akumullah. Kita harus insaf. Sekian banyak pemerintah memiliki kebaikan-kebaikan, hanya 1, 2 kebijakan yang mungkin dalam pandangan kita keliru, pandangan kita salah, lantas kita menjadikan bahan caci makian, bahan obrolan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, orang yang suka melaknat, suka melakukan perbuatan-perbuatan tercela, ucapan-ucapannya kotor. Tidak demikian seorang mukmin. Maka ini nasihat secara umum. Jadi kalau ada yang mencela pemerintah, selama kita mampu, ingatkan. Tapi kalau memang keadaannya seperti yang Anda sebutkan di sisi yang pertama tadi, nggak mungkin karena ini mungkin kakek kita, paman kita, lebih kita hormati, ya sudah. Ikuti, nimbrung dalam perbincangannya, jangan juga dicuekin karena akan menghasilkan mafsadat yang lebih besar, madarat yang lebih besar. Karena akan menjadi fitnah. Wah, ini orang gak menghargai orang yang lebih tua. Ya, ini gara-gara dia masuk kepada salafi dan yang lainnya. Menjadi fitnah bagi dakwah. Na'udzubillah min dzalik.